Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti diatur oleh sesuatu yang tak terlihat? Saat kamu hampir jatuh, tiba-tiba ada pertolongan. Saat kamu tersesat, tiba-tiba ada jalan terbuka. Semua terjadi tanpa rencana. Bagi mereka yang lahir di weton pahing, ini bukan kebetulan. Hidup mereka seolah benar-benar diatur oleh tangan tak kasat mata. Keanehan hidup pahing. Orang yang lahir di weton pahing membawa takdir yang berbeda. Mereka sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kadang mereka berada di ambang kejatuhan, namun selalu ada jalan keluar. Kadang semua tampak hancur, tapi kehidupan justru berbalik jadi berkah. Leluhur Jawa percaya, hidup seorang pahing dijaga oleh kekuatan halus. Tangan tak kasat mata yang mengatur langkah mereka agar tidak tersesat dari garis takdir. Setiap pilihan, setiap pertemuan, setiap jalan yang mereka tempuh, bukan sekadar kebetulan, tapi bagian dari skenario semesta. Energi mistis yang menyelubungi weton pahing. Dalam diri setiap orang pahing, ada getaran energi halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Energi ini muncul dari perpaduan antara hari lahir dan pasaran pahing, yang dalam hitungan Jawa menghasilkan nilai spiritual tinggi dan daya tarik metafisik yang kuat. Sejak lahir, mereka membawa aura yang membuat orang lain merasa nyaman, tenang, atau justru segan tanpa tahu alasannya. Banyak orang pahing yang disukai oleh banyak pihak tanpa mereka sadari, dan sering dipercaya menjadi pemimpin atau penengah dalam konflik. Aura mereka bagaikan cahaya lembut yang menenangkan suasana. Tetapi di balik itu, energi ini juga membuat mereka mudah terhubung dengan dunia gaib, alam yang tak tampak mata, namun sering memberi pertanda melalui mimpi, suara, atau kejadian alam kecil di sekitar mereka. Energi mistis pahing seringkali bekerja di saat-saat genting. Ketika mereka menghadapi bahaya, energi itu seperti memantulkan niat jahat orang lain. Pernah ada kisah nyata dari seorang laki-laki berweton pahing di Blora, yang selamat dari kecelakaan parah padahal mobilnya hancur total. Ia mengaku hanya sempat memejamkan mata dan berdoa, lalu tiba-tiba merasa tubuhnya seperti dilindungi oleh cahaya putih tebal. Orang-orang yang menolong pun berkata, posisi tubuhnya seolah dipindahkan ke tempat aman sesaat sebelum mobil terguling. Peristiwa semacam ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan tanda bahwa ada kekuatan penjaga tak kasat mata yang bekerja di sekitar mereka, energi leluhur dan alam yang masih terhubung dengan garis hidupnya. Selain perlindungan, energi ini juga berfungsi sebagai penuntun jalan hidup. Orang pahing sering mengalami firasat kuat ketika akan mengambil keputusan. Hati mereka seperti memiliki antena spiritual yang bisa menangkap sinyal dari semesta. Jika firasat itu diikuti, hasilnya hampir selalu baik. Namun jika diabaikan, sering muncul penyesalan. Karena itu, banyak orang pahing yang berhasil dalam hidup justru bukan karena rencana matang, melainkan karena mengikuti intuisi dan tanda-tanda alam. Ada yang memulai usaha karena mimpi, ada yang berpindah tempat tinggal karena dorongan batin, dan hasilnya justru membuka jalan rezeki baru yang tak pernah disangka. Semua itu adalah bentuk nyata dari tangan tak kasat mata, yang menuntun kehidupan mereka dari balik tabir. Namun, kekuatan ini bisa menjadi beban jika tidak dijaga dengan hati bersih. Energi pahing ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi pelindung, tapi juga bisa menarik gangguan jika disalahgunakan. Mereka yang sombong, egois, atau suka merendahkan orang lain akan kehilangan keseimbangan energi ini. Akibatnya, hidupnya menjadi kacau, usaha terhenti, hubungan memburuk, atau sering mengalami kecelakaan kecil yang beruntun. Leluhur percaya bahwa ketika itu terjadi, penjaga gaib pahing sedang menjauh, memberi pelajaran agar mereka kembali rendah hati. Sebaliknya, jika orang pahing menjaga hatinya tetap tulus, rajin berdoa dan bersedekah, maka energi mistis ini akan menjadi cahaya penuntun yang tak pernah padam, membawa keselamatan, keberuntungan, dan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Peran leluhur dalam menuntun langkah hidup orang pahing. Leluhur bagi orang pahing bukan hanya sosok yang telah tiada, melainkan roh penjaga yang masih aktif menuntun kehidupan keturunannya. Dalam tradisi Jawa, setiap garis darah membawa energi warisan yang disebut wahyutra, kekuatan halus yang menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga. Bagi mereka yang lahir di weton pahing, energi ini sangat kuat. Kadang muncul dalam bentuk perlindungan gaib, kadang melalui firasat halus yang sulit dijelaskan. Banyak orang pahing yang merasakan, setiap kali hendak melakukan sesuatu yang salah,
selalu ada rasa tidak enak di hati. Itu bukan sekadar perasaan, tapi bentuk teguran halus dari leluhur yang masih mengawasi, agar mereka tidak melangkah ke arah yang akan menimbulkan karma buruk. Dalam kehidupan nyata, sering terjadi peristiwa yang tampak kebetulan tapi sebenarnya adalah bentuk campur tangan leluhur. Misalnya, seorang wanita Pahing yang hendak menikah, tiba-tiba bermimpi bertemu sosok kakeknya yang sudah lama meninggal, memberi pesan untuk menunda pernikahan. Ia menurut, dan beberapa bulan kemudian terbongkar bahwa calon suaminya ternyata menyembunyikan kebohongan besar. Peristiwa seperti ini sering dianggap mistik, padahal sesungguhnya itulah cara roh leluhur berkomunikasi melalui mimpi dan tanda alam. Mereka tidak bisa berbicara langsung, tapi mampu mengirim pesan melalui getaran batin, hembusan angin, atau peristiwa kecil yang mengandung makna besar. Energi leluhur pada orang Pahing juga bekerja seperti pelindung spiritual. Ketika mereka berada di tempat berbahaya atau terancam, seringkali muncul pertolongan dari arah tak terduga. Dalam banyak kisah nyata, orang Pahing yang hampir mengalami kecelakaan tiba-tiba merasa ada yang menarik tubuhnya menjauh, atau mendengar suara halus yang menyuruh berhenti sejenak. Setelah itu barulah disadari bahwa di depan ada bahaya besar. Banyak yang menyebutnya kebetulan, tapi bagi orang Pahing, itu adalah bentuk nyata campur tangan-tangan tak kasat mata yang berasal dari leluhur mereka sendiri. Hubungan ini ibarat benang gaib, tak terlihat tapi selalu menghubungkan antara dunia nyata dan dunia arwah keluarga. Namun, ikatan ini hanya bisa tetap hidup jika orang Pahing menghormati leluhurnya dengan laku yang benar. Mengingat mereka lewat doa, sedekah, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari adalah cara menjaga agar hubungan spiritual itu tetap kuat. Jika mereka lupa diri, lalai berterima kasih, atau hidup dengan keserakahan, maka koneksi halus itu bisa melemah. Akibatnya, hidup terasa sepi, sulit, dan penuh rintangan tanpa arah. Tapi ketika mereka kembali mendekat, dengan hati bersih, ucapan syukur, dan ketulusan, energi leluhur akan kembali menyala, menuntun mereka dengan lembut menuju jalan yang penuh keberkahan dan keselamatan. Karena bagi orang Pahing sejati, hidup bukan hanya perjalanan sendiri, tapi juga kelanjutan doa dan penjagaan dari darah yang mengalir sebelum mereka lahir. Kejadian ajaib dalam hidup orang Pahing. Dalam perjalanan hidup orang Pahing, sering muncul kejadian-kejadian yang sulit diterima akal, namun benar-benar terjadi. Salah satunya adalah kemampuan mereka untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ada seorang pria Pahing, suatu pagi ia terlambat berangkat kerja. Karena motornya mogok, ia sempat kesal dan hampir menyerah, namun akhirnya memutuskan menunggu bengkel buka. Beberapa jam kemudian ia mendapat kabar bahwa jalan yang biasa ia lewati mengalami kecelakaan beruntun. Seandainya ia berangkat seperti biasa, besar kemungkinan ia menjadi korban. Setelah kejadian itu, ia tidak lagi marah pada keterlambatan, karena sadar, mungkin tangan tak kasat mata telah menahannya untuk diselamatkan dari musibah. Kisah lain datang dari seorang ibu berweton Pahing, yang pernah kehilangan seluruh uang hasil dagangannya. Ia putus asa, namun memilih bersedekah seadanya dengan niat pasrah. Aneh tapi nyata, keesokan harinya ada pelanggan lama yang datang membayar utang dalam jumlah besar, bahkan lebih dari uang yang hilang. Ia menangis bukan karena rezekinya kembali, tapi karena merasa seolah alam sendiri sedang menenangkannya. Seakan ada kekuatan halus yang berkata, "Sabarlah, kamu tidak kehilangan apa-apa." Kejadian seperti ini sering menandai bagaimana energi weton Pahing bekerja, memberi ujian singkat untuk membuka pintu keberkahan yang lebih besar. Keajaiban hidup orang Pahing juga terlihat dari cara mereka menemukan jalan rezeki. Banyak yang mengaku, mereka tidak memiliki modal besar atau rencana matang, namun tiba-tiba ada orang datang menawarkan kerjasama, atau usaha kecil yang mereka mulai mendadak ramai pembeli. Dalam dunia spiritual Jawa, hal semacam ini disebut tali rejeki gaib, yaitu jalinan energi rezeki yang dibimbing oleh kekuatan tak kasat mata. Orang Pahing yang hidup jujur dan tidak pelit akan sering mengalami keberuntungan semacam ini. Tapi keajaiban itu hanya datang saat hati mereka tenang dan ikhlas, karena energi penuntun hanya bekerja dalam diri yang tidak penuh amarah dan keluh kesah. Yang lebih menarik, sebagian orang Pahing juga sering merasakan isyarat tak biasa menjelang peristiwa penting. Ada yang bermimpi tentang air jernih sebelum rezeki besar datang, ada pula yang melihat kilatan cahaya atau mendengar suara lembut di telinga kanan sebelum menerima kabar baik. Fenomena semacam ini bukan kebetulan, melainkan bentuk komunikasi alam dan leluhur yang menyertai mereka. Bagi orang lain mungkin terdengar aneh,
Tapi bagi Pahing sejati, semua itu adalah bagian dari kehidupan mereka yang terjalin erat dengan dunia halus. Hidup mereka seperti buku takdir yang halaman-halamannya telah ditulis oleh tangan tak kasat mata, dan mereka tinggal membacanya melalui tanda-tanda yang dikirim oleh semesta. Titik balik dan ujian hidup orang Pahing. Setiap orang Pahing pasti akan melewati fase berat dalam hidupnya, masa di mana semuanya tampak berantakan, usaha gagal, kepercayaan dikhianati, bahkan sahabat menjauh. Namun anehnya, setelah badai itu berlalu, hidup mereka justru berubah drastis menjadi lebih baik. Leluhur Jawa menyebut masa ini sebagai pembersihan karma weton, yaitu fase di mana tangan tak kasat mata sedang menata ulang kehidupan mereka agar siap menerima berkah besar. Banyak orang Pahing yang baru benar-benar mengenal jati dirinya setelah mengalami penderitaan. Sebab dari rasa kehilangan itulah, mereka mulai memahami makna hidup, arti kesabaran, dan kekuatan doa yang selama ini diabaikan. Dalam kehidupan nyata, sering terlihat bagaimana orang Pahing jatuh bukan karena lemah, tapi karena sedang diarahkan. Misalnya, seorang pengusaha Pahing yang bangkrut total, tapi tak lama kemudian mendapat peluang kerja yang lebih stabil dan memberi ketenangan batin. Atau seseorang yang ditinggalkan pasangan, namun tak lama kemudian bertemu jodoh sejati yang jauh lebih mendukung. Semua itu bukan kebetulan, tapi bagian dari skenario halus yang diatur oleh energi leluhur dan semesta. Mereka mengguncang kehidupan Pahing bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk memindahkannya ke jalur takdir yang lebih tinggi. Dan ketika orang Pahing menyadari hal itu, mereka biasanya menjadi sosok yang jauh lebih kuat, sabar, dan penuh rasa syukur. Namun, tidak semua orang Pahing mampu melalui fase ujian ini dengan baik. Mereka yang melawan, mengeluh, atau marah terhadap takdir biasanya akan merasa hidupnya berat berkepanjangan. Sebab energi penjaga tidak bisa bekerja dalam hati yang gelap oleh amarah. Justru ketika mereka menerima semua dengan ikhlas, tangan tak kasat mata itu mulai bergerak lagi, membuka jalan-jalan rezeki baru yang sebelumnya tertutup. Banyak yang kemudian tiba-tiba mendapat kepercayaan besar dari orang lain, usaha kecilnya berkembang, atau tiba-tiba menemukan ketenangan batin setelah sekian lama gelisah. Di sanalah letak keajaiban hidup seorang Pahing, mereka harus hancur dulu agar bisa dibentuk ulang oleh semesta. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa bagi orang Pahing, cobaan adalah bahasa cinta dari alam. Alam tidak ingin mereka berjalan dengan sombong atau lupa diri. Maka ketika hidupmu sedang berat, ketika semua terasa hilang arah, jangan buru-buru menganggap itu nasib buruk. Bisa jadi, itu adalah proses agar kamu lebih dekat dengan Tuhan dan leluhurmu. Saat orang Pahing berhasil melewati masa ini dengan sabar, aura mereka berubah, lebih tenang, lebih kuat, dan membawa wibawa yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Karena sesungguhnya, setiap penderitaan Pahing adalah latihan jiwa, dan setiap kesabaran mereka adalah tiket menuju kehidupan yang penuh keajaiban dan kemuliaan. Mengaktifkan energi tak kasat mata dalam diri Pahing. Energi tak kasat mata yang mengiringi hidup orang Pahing sebenarnya selalu ada, namun tidak selalu aktif. Kadang energi itu tertidur karena hati pemiliknya terlalu sibuk dengan dunia, marah, atau dipenuhi pikiran negatif. Untuk membangunkannya kembali, orang Pahing perlu menyeimbangkan batin dengan alam. Salah satu caranya adalah dengan laku tirakat ringan, seperti bangun lebih awal sebelum matahari terbit untuk berdoa, berzikir, atau sekadar duduk hening mengatur napas sambil mengingat leluhur. Di saat seperti itu, suasana alam masih murni, udara bersih, dan getaran spiritual bumi sedang tinggi. Jika dilakukan dengan ketulusan, biasanya hati terasa tenang dan pikiran menjadi jernih. Disitulah energi halus mulai bergerak kembali, menyambungkan antara diri, semesta, dan leluhur yang menjaga. Selain doa, salah satu cara paling efektif mengaktifkan energi Pahing adalah dengan sedekah di hari kelahiran pasaran Pahing. Tak perlu besar, cukup seikhlas hati, bisa berupa makanan, minuman, atau bantuan kecil untuk orang lain. Leluhur percaya, energi tangan tak kasat mata bekerja lebih kuat ketika orang Pahing berbagi. Setiap kebaikan yang keluar dari hati mereka akan kembali dalam bentuk perlindungan dan kelancaran rezeki. Bahkan, banyak kisah nyata di mana orang Pahing yang rutin bersedekah setiap hari Pahing hidupnya terasa ringan, jualannya lancar, dan masalah yang datang selalu punya jalan keluar. Sedekah bagi Pahing bukan hanya amal sosial, tapi juga ritual spiritual yang memperkuat hubungan dengan alam dan leluhur. Selain itu, ada kebiasaan turun-temurun yang dianggap ampuh menjaga keseimbangan energi Pahing,
yaitu menanam daun pandan di halaman rumah atau menaruhnya di pojok dapur. Daun pandan dipercaya memiliki getaran wangi alami yang disukai energi baik dan penolak energi buruk. Rumah orang Pahing yang dirawat dengan kesucian seperti ini biasanya terasa adem, damai, dan jarang mengalami gangguan batin. Sementara bagi yang sering merasa gelisah atau mudah sial, membakar dupa atau menyalakan kemenyan putih di malam Jumat bisa menjadi cara menyucikan aura. Bukan karena kemenyan itu gaib, melainkan karena asapnya membawa doa dan niat baik yang mengalir ke ruang energi leluhur, menyatukan antara dunia nyata dan dunia halus dalam harmoni. Namun, di atas semua ritual dan kebiasaan itu, hal terpenting bagi orang Pahing adalah menjaga hati tetap bersih dan rendah diri. Energi tak kasat mata tidak akan bekerja untuk mereka yang sombong atau menyepelekan orang lain. Semakin tinggi kesadaran spiritual seseorang, semakin lembut pula cara semesta menolongnya. Orang Pahing yang selalu bersyukur, membantu sesama, dan tidak iri dengan rezeki orang lain akan memancarkan aura terang yang sulit diganggu oleh energi negatif. Di titik inilah, tangan tak kasat mata akan bekerja tanpa diminta, membuka jalan rezeki, menyingkirkan bahaya, dan menghadirkan ketenangan batin. Karena sejatinya, energi gaib Pahing bukanlah kekuatan luar, tapi pantulan dari kebeningan hati dan ketulusan jiwanya sendiri. Takdir besar di balik keanehan weton Pahing. Hidup orang Pahing memang tidak mudah dimengerti. Banyak kejadian dalam hidup mereka yang terlihat seperti kebetulan, padahal sebenarnya adalah rangkaian takdir yang telah diatur dengan sangat halus oleh kekuatan gaib, tangan tak kasat mata dari alam dan leluhur. Saat mereka jatuh, selalu ada pertolongan yang datang tiba-tiba. Saat mereka tersesat, selalu ada tanda yang menuntun jalan pulang. Hidup mereka bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual untuk menemukan kesadaran diri yang sejati. Semakin mereka menjaga hati, semakin kuat pula perlindungan itu bekerja. Karena sesungguhnya, tangan tak kasat mata itu tidak datang dari luar, tetapi lahir dari hubungan yang murni antara jiwa, alam, dan doa leluhur yang tak pernah putus. Maka jika kamu lahir di weton Pahing, jangan takut pada misteri hidupmu. Jangan heran jika hidupmu penuh tanda, mimpi, atau kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan, tapi bukti bahwa kamu sedang dijaga dan diarahkan menuju takdir besar yang telah disiapkan untukmu. Jalani hidup dengan hati bersih, jaga hubungan dengan sesama dan alam, serta hormati leluhur yang telah menuntunmu sejauh ini. Karena ketika hatimu bersih dan niatmu tulus, semesta akan membuka setiap pintu yang kamu butuhkan. Dan pada saat itulah, kamu akan sadar, hidupmu memang diatur oleh tangan tak kasat mata, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menuntunmu menuju cahaya keberkahan yang sejati. Dan ingatlah, selama kamu menjaga hati tetap bersih, dan tidak lupa bersyukur, maka semesta akan selalu berpihak padamu. Karena Pahing sejati bukanlah mereka yang kaya harta, tapi mereka yang kaya cahaya, yang hidupnya penuh keberkahan, dan menjadi jalan bagi doa-doa leluhur yang belum selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena di video selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda ketika leluhur sedang menuntun hidupmu. Tetaplah bersama kami di Tombo Ati Story, tempat di mana setiap misteri selalu punya makna. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.